Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim. Saya Muhammad Tohir. Saya Muhammad Al-Kami. Dan selanjutnya masih ada Muhammad Khairul Ramadan tentang penerbangan. Jadi kami ditugaskan untuk mengerjakan sebuah proyek, sebuah aplikasi sederhana yaitu pemesanan lapangan. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, lebih jelasnya, mari kita simak. Baik, saya akan menjelaskan kelas pertama pada kode kami, yaitu kelas double linked list node, di mana kelas double linked list node ini merupakan yang mendefinisikan atribut dan metode yang berkaitan dengan setiap simbol atau setiap node-node dalam linked list. Nah, atribut-atribut yang ada dalam kelas ini yaitu yang pertama itu kode, yang kedua nama, harga, jenis, prep, dan next. Nah, selanjutnya untuk kelas double linked list, di mana kelas double linked list ini digunakan untuk membuat dan mengelola linked list ganda. Ya, dan atribut yang ada dalam kelas ini dapat didefinisikan sebagai yaitu id, tail, dan ketersediaan lapangan. Metode yang didefinisikan dalam kelas double linked list yaitu init atau self, yang merupakan konstruktor yang menginisialisasi atribut-atribut kelas double linked list. Yang kedua yaitu tambah lapangan, yang dimana terdapat sebuah atribut yaitu self, kode, nama, harga, dan jenis. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi tampilan lapangan. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi lapangan dalam linked list ganda. Metode ini akan mengiterasi melalui setiap node dalam linked list, mulai dari id dan mencetak informasi lapangan seperti kode, nama, harga, dan jenis. Kemudian fungsi cek ketersediaan lapangan, di mana terdapat beberapa atribut yaitu self, kode underscore lapangan, tanggal penyewaan, waktu penyewaan. Metode ini digunakan untuk memeriksa ketersediaan lapangan pada tanggal dan waktu tertentu. Metode ini menerima 3 argumen yaitu kode lapangan, tanggal penyewaan, dan waktu penyewaan. Metode ini juga akan memeriksa jadwal ketersediaan lapangan yang terkait dengan kode lapangan dalam atribut ketersediaan lapangan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu metode memperbarui ketersediaan lapangan, di mana terdapat self, kode lapangan, tanggal penyewaan, dan waktu penyewaan. Metode ini digunakan untuk memperbarui jadwal ketersediaan lapangan. Metode ini menerima 3 argumen yaitu kode lapangan, tanggal penyewaan, dan waktu penyewaan. Metode ini akan memperbarui atribut ketersediaan lapangan dengan menambahkan jadwal baru berupa tanggal dan waktu penyewaan ke dalam daftar jadwal yang terkait dengan kode lapangan. Jika kode lapangan sudah ada dalam ketersediaan lapangan, jadwal baru akan ditambahkan sebagai entry baru dalam daftar jadwal yang sudah ada. Jika kode lapangan belum ada dalam ketersediaan lapangan, entry baru akan dibuat dengan jadwal baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelas customer dan kelas hostable. Ya, yang pertama itu kelas customer. Metode ini adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek dari kelas customer. Metode ini akan dijalankan saat objek baru dibuat. Metode ini memiliki 4 parameter: ID pelanggan, tipe keanggotaan, dan kontak pelanggan. Metode ini akan membuat atribut-atribut pada objek dan menginisialisasinya dengan nilai yang diberikan. Yaitu kelas stable, di mana kelas stable ini memiliki 4 fungsi atau metode. Yang pertama yaitu init, memiliki parameter self dan size. Ini adalah metode khusus konstruktor untuk kelas stable. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi objek stable dengan ukuran size yang diberikan. Metode ini membuat atribut size untuk menyimpan ukuran tabel dan atribut tabel yang merupakan list dengan panjang size yang berisi elemen-elemen non. Selanjutnya yaitu metode hash function, parameter self dan key. Metode ini menghitung hasil value indeks berdasarkan kunci key yang diberikan. Metode ini mengiterasi setiap karakter dalam kunci.
menjumlahkan nilai ordinal karakter tersebut dan mengembalikan hasilnya modulo dengan ukuran tabel, self, dan size. Ini memberikan nilai khas yang akan digunakan sebagai indeks dalam tabel. Selanjutnya, fungsi customer yang memiliki parameter self, ID underscore pelanggan, nama, tipe keanggotaan, kontak pelanggan. Metode ini digunakan untuk menambahkan objek customer ke dalam tabel hash table. Metode ini menghitung indeks menggunakan hash function berdasarkan ID pelanggan. Jika elemen tabel di indeks tersebut masih kosong, sebuah list kosong dibuat. Kemudian objek customer baru dibuat dengan nilai-nilai yang diberikan dan ditambahkan ke list indeks tersebut. Selanjutnya, fungsi cari customer yang memiliki parameter self, ID pelanggan. Metode ini digunakan untuk mencari objek customer berdasarkan ID pelanggan dalam tabel hash table. Metode ini menghitung indeks menggunakan hash function berdasarkan ID pelanggan. Jika elemen tabel di indeks tersebut tidak kosong, metode ini akan mengiterasi setiap objek customer dalam list tersebut. Jika ID pelanggan objek customer cocok dengan ID pelanggan yang dicari, objek customer tersebut dikembalikan. Jika tidak ada objek customer yang akan cocok, metode ini mengembalikan non. Nah, selanjutnya ada kelas booking. Nah, di kelas booking ada fungsi init. Nah, di fungsi init ini mencakup beberapa parameter, diantaranya self, ID pelanggan, nama pelanggan, kode lapangan, tanggal penyewaan, waktu penyewaan, harga, status pembayaran, dan kontak pelanggan. Ini adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek kelas atau booking. Metode ini menerima beberapa parameter yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang pemesanan seperti ID pelanggan, nama pelanggan, kode lapangan, tanggal penyewaan, waktu penyewaan, harga, status pembayaran, dan kontak pelanggan. Metode ini membuat atribut-atribut pada objek dan menginisialisasinya dengan nilai yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada kelas booking node, memiliki satu fungsi dan dua parameter, yaitu self dan booking. Ini adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek kelas booking node. Metode ini menerima objek booking sebagai parameter dan menyimpannya dalam atribut booking. Metode ini juga menginisialisasi atribut next sebagai non. Nah, kemudian yang ketiga ada booking list. Nah, di booking list ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu init yang mencakup satu parameter, yaitu self. Ini adalah metode khusus untuk kelas booking list. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi objek booking list dengan atribut head yang diatur sebagai non. Kemudian selanjutnya ada tambah booking. Tambah booking ini memiliki dua parameter, yaitu self dan booking. Metode ini digunakan untuk menambahkan objek booking ke dalam daftar pemesanan. Metode ini membuat objek booking node baru dengan objek booking yang diberikan sebagai parameter. Jika daftar pemesanan masih kosong, head adalah non, maka objek baru akan diatur sebagai head. Jika tidak, objek baru akan ditambah di akhir daftar. Kemudian selanjutnya ada tampilan booking. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi pemesanan. Metode ini mengiterasi melalui setiap node dalam daftar dan mencetak informasi pemesanan seperti ID pelanggan, nama pelanggan, kode lapangan, tanggal penyewaan, waktu penyewaan, harga, status pembayaran, dan kontak pelanggan. Kemudian selanjutnya ada metode batalkan pesanan. Metode ini digunakan untuk membatalkan pemesanan berdasarkan ID pelanggan yang diberikan.
Metode ini mencari not pemesanan yang memiliki ID pelanggan yang sesuai dan menghapusnya dari daftar pemesanan. Jika pemesanan ditemukan, metode ini mencetak pesan bahwa pemesanan telah dibatalkan. Jika tidak ada pemesanan dengan ID pelanggan yang cocok, metode ini mencetak pesan bahwa pemesanan tidak ditemukan. Nah, kemudian selain itu di akhir kode ada beberapa inisialisasi objek dan penggunaan kelas yang terkait dengan pengelolaan pemesanan. Yang pertama ada membuat objek customer table dari Hans table dengan ukuran 500. Ini akan digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Kemudian selanjutnya ada membuat objek booking list dari kelas booking list. Ini akan digunakan untuk menyimpan daftar pemesanan. Kemudian selanjutnya ada membuat objek lapangan list dari kelas double list. Dari kelas double linked list ini akan digunakan untuk menyimpan daftar lapangan. Kemudian yang terakhir ada menambahkan beberapa data lapangan ke lapangan list menggunakan metode tambah lapangan pada kelas double linked list. Setiap lapangan memiliki atribut seperti kode lapangan, nama pelanggan, harga, dan jenis lapangan. Selanjutnya yaitu kode untuk menampilkan menu, di mana ada tampilan menu dengan opsi tersedia untuk pengguna atau user, di mana meminta pengguna untuk memasukkan pilihan mereka angka antara 1 sampai 8 dengan menggunakan kode input. Kode ini menggunakan pernyataan if untuk mengevaluasi pilihan pengguna dan melakukan tindakan yang sesuai berdasarkan pilihan yang dipilih. Nah, jika user atau pengguna memilih 1, maka daftar lapangan akan ditampilkan menggunakan metode tampilan lapangan dari objek lapangan list yang merupakan instance dari kelas double linked list. Setelah itu pengguna diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu. Jika pengguna memilih 2, pengguna diminta untuk memasukkan detail pemesanan seperti kode lapangan, tanggal penyewaan, waktu penyewaan, harga, status pembayaran, dan kontak pelanggan. Kemudian metode cek ketersediaan lapangan dari objek lapangan list dipanggil untuk memeriksa ketersediaan lapangan pada tanggal dan waktu yang diminta. Jika lapangan tersedia, pengguna diminta untuk memasukkan ID pelanggan, dan kemudian metode cari customer dari objek customer table dipanggil untuk mencari pelanggan dengan ID pelanggan yang sesuai. Jika pelanggan ditemukan, objek booking dibuat dengan menggunakan informasi yang diberikan dan ditambahkan ke objek booking list. Kemudian metode tambah booking, pesan berhasil ditampilkan dan ketersediaan lapangan diperbarui. Jika lapangan tidak tersedia, pesan kesalahan akan ditampilkan. Nah, kemudian jika user atau pengguna memilih nomor 3, maka pengguna diminta untuk memasukkan ID pelanggan dan metode batalkan pesanan dari objek booking list yang dipanggil untuk membatalkan pesanan dengan ID pelanggan yang sesuai. Maka tampilkan pesan berhasil atau tidaknya pembatalan pemesanan ditampilkan. Kemudian selanjutnya jika pengguna memilih nomor 4, pengguna diminta untuk memasukkan ID pelanggan. Metode cari customer dari objek customer table kemudian dipanggil dengan ID pelanggan yang diberikan untuk mencari customer yang sesuai. Jika customer ditemukan, tidak atau non, informasi customer seperti nama dan tipe keanggotaan akan ditampilkan. Jika customer tidak ditemukan, pesan kesalahan akan ditampilkan. Setelah itu, pengguna diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian jika pengguna memilih angka 5, pengguna diminta untuk masukkan detail customer baru seperti ID pelanggan, nama, tipe keanggotaan, dan kontak pelanggan. Metode customer dari objek customer table kemudian dipanggil untuk menambahkan customer baru dengan informasi yang diberikan. Pesan berhasil ditampilkan. Setelah itu, pengguna diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian selanjutnya ketika pengguna memilih nomor 6, pengguna diminta untuk memasukkan detail lapangan baru seperti kode, nama, harga, dan jenis. Metode tambah lapangan dari objek lapangan list dipanggil untuk menambahkan lapangan baru dengan informasi yang diberikan. Pesan berhasil ditampilkan. Setelah itu, pengguna diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu.
Jika pengguna memilih 7,